belajar ilmu balaghah, masya Allah, Al-Quran itu dahsyat banget, ya. Uslub yang digunakan dalam Al-Quran itu luar biasa dahsyatnya. Itu. Jadi itu kalau kita belajar balaghah. Kalau kita belajar tafkir, ya, di dalam tafkir itu Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ketika menjelaskan tafkir bin nusus, ya, tafkir tentang teks. Ada an-nusus al-adabi, ada an-nusus al-fikri. Quran itu tidak bisa kita sebut sebagai nusus adabi, karena memang tema sentralnya itu bukan kenikmatan bahasa dalam pengertian penggunaan lafaz, tarokib, dan sebagainya. Tadi bukan di situ. Tetapi siapapun yang mendengarkan Al-Quran dibacakan, siapapun yang membaca Al-Quran, nggak ada di dunia ini kitab yang begitu enak dibaca dengan nada apa saja, ya kan? Ya. Khususnya tentu saja maksudnya nadanya orang Arab, ya, bukan pakai langgam Jawa misalnya, ya. Tapi meskipun kita tidak mengerti maknanya, ketika misalnya Al-Quran itu dibaca dengan nada seperti tadi, itu luar biasa pengaruhnya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana susunan Al-Quran itu yang begitu luar biasa, ya kan, begitu luar biasa. Nah, belum lagi ketika kita bicara isinya. Jadi isinya Al-Quran itu mengajak kita mikir, maka bisa kita sebut sebagai nusus fikri, ya, artinya cuma kita juga nggak bisa masukkan 100% dalam kategori nusus fikri. Kenapa? Nusus fikri itu penekanannya ada pada isi, pada pemikiran, dan dia tidak memperhatikan aspek bahasa. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu aspek bahasanya luar biasa, ya. Misalnya di dalam Al-Quran ada ungkapan tilka idan kismatun diza. Tilka idan kismatun diza. Kalau begitu, itu adalah pembagian yang diza, yang zalim. Allah menggunakan kata diza, tidak menggunakan kata tilka idan kismatun zalima au jairah. Tidak. Pemilihan kata diza itu di luar kebiasaan. Tapi justru itu enak diucapkan, ya, banding misalnya dengan tilka idan kismatun jairah atau tilka idan kismatun zalima, enggak enak dengarannya. Nah, ini contoh. Artinya Al-Quran itu bukan saja memperhatikan isi, tetapi juga penggunaan pemilihan kata, tarokibnya, susunannya itu luar biasa. Nah, ini dasarnya Al-Quran. Maka tidak benar juga kalau disebut ini bukan uslub adabi 100%, karena memang pemilihan bahasanya, tarokibnya luar biasa. Tapi pada saat yang sama juga tidak benar juga kalau masuk dalam kategori uslub adabi, karena faktanya memperhatikan pemikiran juga, isinya juga. Begitu juga ketika dimasukkan dalam kategori uslub fikri, ya, gaya pemikiran, tidak benar juga 100%. Kenapa? Karena Al-Quran itu juga merupakan nusus tasyri'i, teks, ya, teks syara, gitu, yang di dalamnya itu merupakan sumber hukum. Yang tadi kita sudah bicarakan, kalau bicara akidah seperti apa khitabnya, kalau bicara hukum syara seperti apa khitabnya, itu nusus tasyri'i, ya. Nah, ini. Bahkan juga di dalam Al-Quran itu juga bisa kita masukkan, ya, nusus siyasi, ya kan, teks terkait dengan politik. Contoh misalnya perdebatan Abu Bakar ketika mendengarkan, jadi ketika peristiwa turunnya surat Ar-Rum itu, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Nah, itu kan cerita politik, ya kan, bagaimana Romawi dikalahkan. Kalau orang tidak punya maklumat tentang Romawi, nggak bisa memahami ayat itu. Bagaimana pertarungan antara Romawi dan Persia di masa itu, ya. Ini bukan teks hukum semata-mata, tapi itu teks politik, karena itu ada cerita tentang bagaimana untuk memahami teks itu kita harus tahu sejarah Romawi dan Persia. Ini kan bicara soal politik. Jadi memang luar biasa Al-Quran, ya. Nah, itu.